Tahukah Anda, pilihan buah saat Imlek punya makna mendalam dan bisa mempengaruhi keberuntungan Anda saat Imlek. Nah, jangan sampai salah pilih. Imlek adalah momen yang penuh harapan dan tradisi. Selain kue kering, angpau dan buah-buahan memegang peran sentral loh. Ada buah apel yang melambangkan keselamatan, jeruk yang identik dengan keberuntungan, dan masih banyak kaitannya lagi. Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas buah-buah wajib Imlek beserta makna dan filosofisnya. Simak sampai habis ya, agar Anda bisa memilih buah yang tepat untuk keluarga Anda di tahun ini. Nah, siapa di teman-teman di rumah yang sebentar lagi mau memperingati atau merayakan Imlek dan sudah mulai ngelis nih mau beli apa-apa aja. Nah, tentu di rumah pasti harus ada buah-buahan kan. Setiap Imlek kita menyajikan buah-buahan, tapi jarang yang tahu. Tidak semua buah membawa makna yang baik. Ada buah yang dipercaya menarik rezeki, ada yang melambangkan umur panjang, dan ada pula yang sebaliknya, tidak disajikan sama sekali. Ini sebaiknya tidak disajikan ya. Tradisi ini bukan soal kebiasaan turun-temurun, melainkan simbol yang dipilih dengan alasan. Presentasi ini akan membahas buah-buahan apa saja yang dianggap wajib saat Imlek. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Imlek, momen paling penting untuk etnis Tionghoa di seluruh dunia. Imlek itu identik dengan kumpul keluarga, angpau, dan pastinya makanan yang penuh makna. Kali ini kita nggak akan bahas kue. Kita akan fokus ke hidangan wajib yang dipercaya menentukan nasib, hoki, dan rezeki kita sepanjang tahun. Yang kita bahas adalah, ya, buah-buahan. Buah-buahan tuh tidak pernah lepas, selalu ada saat Imlek. Nah, pertanyaannya, buah-buah itu kayak, misalnya, kenapa jeruk mandarin wajib ada? Apa sih maknanya? Terus kenapa makna nanas yang sering disajikan? Kenapa tebu bisa masuk ke dalam daftar buah keberuntungan? Video kali ini pas banget. Saya akan bahas tuntas 10 buah khas Imlek yang wajib disediakan di meja persembahan atau saat berkumpul. Bukan cuma daftar, tapi juga makna filosofis mendalam, yang pastinya akan membuat perayaan Imlek Anda jadi lebih berkah. Yang pertama, jeruk mandarin. Buah jeruk melambangkan bahwa setiap orang yang berbuat baik pasti akan memperoleh rahmat dari Tuhan. Karena itu, semua manusia diharapkan bisa berperilaku baik kepada sesama agar memperoleh rahmat dari Tuhan. Bukan hanya itu, kehadiran jeruk mandarin dalam perayaan Imlek juga bermakna kekayaan. Nah, masyarakat etnis Tionghoa juga biasanya menyediakan jeruk kecil. Ini diyakini mengandung makna keberuntungan. Nah, mereka percaya bahwa menyajikan dan memakan jeruk saat Imlek akan mendatangkan keberuntungan. Yang kedua, tebu. Pada dasarnya, tebu merupakan tanaman yang tumbuhnya berumpun. Namun, di wilayah selatan Tiongkok, tebu populer sebagai buah keberuntungan tahun baru Imlek. Tumbuhan ini memiliki makna keluarga yang merupakan sebuah rumpun atau satu kesatuan. Oleh karena itu, dalam keluarga kebersamaan harus senantiasa dijaga. Oke? Dalam bahasa Mandarin, tebu ini artinya manis gitu. Kehadiran tebu dalam Imlek menyiratkan makna manisnya suasana saat Imlek. Nah, selanjutnya adalah buah pisang. Nah, untuk buah pisang ini ada perbedaan pendapat ya mengenai pisang saat Imlek muncul. Ini dikarenakan ada perbedaan interpretasi simbolis. Untuk yang bilang boleh saat Imlek itu, ini pisang ini diwajibkan adalah pisang raja atau pisang emas. Karena warnanya melambangkan emas atau kemakmuran, dan filosofi pohonnya yang beranak pinak, serta bunyinya siang ciau yang bermakna keberuntungan datang. Nah, sebaliknya, ada yang bilang nggak boleh, itu tuh karena menghindari pisang karena pemotongannya yang dianggap simbol memutus rezeki atau keberuntungan. Dan juga dianggap simbol perpisahan. Karena dianggap kita memotong buah pisangnya itu dari pohon pisangnya. Jadi di sisirnya itu kita potong-potong, sehingga itu kayak ibarat itu memotong rezeki atau memutus rezeki.
Nah, kalau di penjelasannya yaitu pohon pisang tuh ya tergantung apa ya, pendapat masing-masing lah ya. Ada yang kalau misalnya menurut teman-teman ini wah beruntung, silahkan. Kalau misalnya menurut ada di keluarga bilang nggak boleh, ya nggak. Tapi penjelasannya itu karena ada interpretasi simbolis yang berbeda aja antara beruntung dan tidak. Oke. Sebenarnya kalau di penjelasan di sini ini pohon pisang itu bermaknanya membantu dan menolong gitu ya. Selanjutnya adalah buah delima. Buah delima juga biasanya ditemukan dalam perayaan Imlek. Delima dalam bahasa Mandarin disebut siliu yang katanya si di dalamnya berarti teladan. Dari artinya itu, buah delima yang disajikan dalam perayaan mengandung makna bahwa manusia harus menjadi teladan bagi manusia lain. Selain itu, diharapkan manusia senantiasa berbuat kebaikan bagi orang lain. Nah, buahnya ini bukan sembarang buah, tapi ada filosofisnya. Selanjutnya, ada buah pir. Buah selanjutnya ini adalah pir atau li. Buah ini mengandung filosofi bahwa manusia wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, masyarakat, atau negara. Pemaknaan itu sesuai dengan arti kata li yang berarti setia. Maksudnya yakni setia kepada ajaran agama dan kaidah-kaidah bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah buah semangka. Buah-buahan yang biasanya ada dalam perayaan Imlek salah satunya adalah semangka. Dalam bahasa Mandarin, semangka disebut sikwa, di mana kata si berarti belajar. Buah semangka dalam perayaan Tahun Baru Cina ini melambangkan manusia yang harus tetap belajar demi peningkatan kualitas diri. Manusia juga harus terus meningkatkan sifat cinta kasih dan kebajikan dalam dirinya. Artinya kita harus terus-menerus belajar untuk upgrade diri. Selanjutnya adalah pomelo. Buah yang penting untuk dihadirkan dalam perayaan Imlek selanjutnya adalah pomelo. Buah pomelo disebut sebagai salah satu jenis buah keberuntungan untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Musim pematangan buah pomelo terjadi sekitar festival pertengahan musim gugur di Tiongkok. Dengan begitu, masyarakat Tiongkok meyakini bahwa buah pomelo melambangkan reuni keluarga. Dalam bahasa Mandarin sendiri, pomelo artinya melindungi. Nah, selanjutnya adalah buah apel. Buah apel ini dihadirkan dalam perayaan Imlek karena dalam pelafalan bahasa Mandarin, buah apel ini berarti pelafalannya itu mirip-mirip dengan kata aman dan damai. Orang Tionghoa percaya dengan memakan apel, maka seseorang dapat menjalani kehidupan yang damai dan harmonis. Maka dari itu, etnis Tionghoa suka membeli sekotak apel sebagai hadiah Tahun Baru Imlek untuk kerabat dengan harapan mendapatkan keberuntungan dan kekayaan di tahun baru. Buah anggur juga dihadirkan dalam perayaan Imlek dan memiliki makna tersendiri. Anggur biasanya disajikan dalam bentuk berkelompok dalam satu tangkai. Hal ini merupakan simbol baik yang berarti keberlimpahan dan panen, sehingga kehadiran buah anggur dalam perayaan Tahun Baru Imlek berarti keberuntungan akan selalu menyertai. Selain itu, warna hijau dan ungu buah anggur juga memiliki makna tersendiri. Yang ungu untuk penghormatan dan keanggunan, dan warna hijau melambangkan vitalitas atau kemakmuran. Selanjutnya ada nanas. Nah, di perayaan Imlek, nanas disajikan karena melambangkan kekayaan dan keberuntungan. Sebagian orang Tionghoa juga menggunakan buah nanas untuk memasak. Dalam bahasa Hokkien, kata nanas atau ong lai memiliki makna keberuntungan akan datang. Orang Tionghoa biasanya membeli 2 buah nanas dan meletakkannya di rumah, terutama di daerah sekitar Provinsi Fujian. Nah, buah-buahan Imlek ini bukan hanya hiasan di meja. Masing-masing dipilih karena simbol rezeki, keberuntungan, kesehatan, dan keharmonisan. Ini jadi kita pilih nih bukan hanya semata-mata wah wajib ada ya, ataupun ya sebagai buah pencuci mulut, enggak ya. Tapi ini tuh ada makna dan filosofis tersendiri dari setiap
masing-masing buah. Memahami makna buah Imlek membuat kita sadar bahwa tradisi ini tidak dilakukan asal ikut-ikutan. Ada nilai, filosofi, dan pesan yang sengaja diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mengetahui arti di baliknya, kita tidak hanya menyajikan buah, tetapi juga menyampaikan harapan dan doa dengan cara yang lebih bermakna. Jadi, sekian dulu video tentang pembahasan buah-buah yang wajib saat Imlek. Nah, untuk teman-teman, apa nih buah-buah yang biasanya wajib ada di rumah kalian saat Imlek? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang buah tidak kita sebutkan, ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kong Sifat Chai, wishing you happiness, prosperity, and longevity. See you in next video. Bye-bye.